Kasus penculikan anak di bawah umur di Malinau saat ini tengah didalami oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Malinau. Sebelumnya, kasus penculikan anak asal desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat dilaporkan oleh orang tua korban EN, 45 tahun, pada Sabtu 16 April malam. Orang tua korban mencurigai putrinya A, 13 tahun, menjadi korban penculikan setelah mendapatkan panggilan telepon dari pelaku yang meminta nomor rekeningnya. Setelah menerima laporan dari orang tua korban pada hari yang sama, Satreskrim Polres Malinau mulai mendalami laporan tersebut. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Muhammad Supri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Supri. Baik, selamat sore rekan Firda dan rekan-rekan di studio beserta Tribuners. Dapat kami laporkan untuk kasus penculikan anak bawah umur yang terjadi pada sekira hari Sabtu lalu tepatnya di Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat. Awalnya berangkat dari laporan orang tua korban, yakni EN, yang melaporkan kecurigaannya saat tidak mendapatkan putrinya yang sebelumnya berada di kediamannya. Pada saat itu tidak ditemukan dan diduga dilarikan oleh seorang oknum yang juga merupakan mantan karyawan yang pernah bekerja dengan orang tua korban. Korban sendiri adalah anak yang masih duduk di bangku SMP dan berusia 13 tahun, diduga dilarikan oleh oknum ke ibu kota kabupaten, atau dalam hal ini ibu kota provinsi Kalimantan Utara, di mana pada saat upaya pengajaran yang dilakukan oleh polisi mendapati pelaku berada di ibu kota provinsi Kalimantan Utara, Tanjung Selor. Berangkat dari laporan orang tua korban EN bahwa pada saat hari yang sama kejadian tersebut, orang tua melaporkan kecurigaannya bahwa anaknya saat itu sedang dilarikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, karena pada saat beberapa saat sebelumnya pelaku dalam hal ini menelpon orang tua korban untuk meminta izin agar anaknya dibawa ke sebuah tempat yang dengan janji diiming-imingi sebagai pemenang undian lomba berhadiah. Kemudian pada hari Minggu, Satreskrim Polres Malinau menerima aduan dan laporan dari orang tua korban terkait dugaan penculikan tersebut, dan pada hari yang sama Satreskrim Polres Malinau melakukan pencarian dan pendalaman terhadap laporan tersebut. Kemudian pada kurang dari 24 jam polisi mendengar laporan terkait ditemukannya korban yang pada saat itu belum diketahui merupakan korban di kabupaten tetangga, Kabupaten Tanah Tidung. Kemudian ketika dijemput benar bahwa anak tersebut adalah korban penculikan yang ditemukan oleh warga dalam kondisi selamat. Berdasarkan informasi yang dihimpun polisi melalui saksi mata dan dalam hal ini korban sendiri menemukan informasi awal terkait keberadaan pelaku, dan pada saat yang sama melakukan pengejaran kepada pelaku ke ibu kota provinsi Kalimantan Utara. Sebelumnya pelaku sempat bergeser ke kabupaten tetangga, Kabupaten Tanah Tidung, dan kemudian bergeser lagi ke ibu kota provinsi. Menurut informasi yang diperoleh dari polisi, pelaku diduga akan melarikan diri ke kampung halamannya di Kota Tarakan. Pada saat yang sama, pada Minggu malam, polisi kemudian menemukan informasi bahwa pelaku saat itu sedang berada di sebuah penginapan di ibu kota provinsi Kalimantan Utara, dan melakukan penangkapan terhadap pelaku yang pada saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku berdasarkan keterangan dari polisi diketahui merupakan warga Tarakan Timur,
Kota Tarakan Timur yang bekerja sehari-harinya sebagai tukang kayu di Kabupaten Malinau, dalam hal ini Kecamatan Malinau Kota. Pada saat yang sama juga berdasarkan pengakuan dari orang tua korban dan pelaku, bahwa pelaku pernah bekerja di bawah asuhan dari orang tua korban sebagai karyawan, salah satu karyawannya. Saat ini polisi belum dapat memastikan apa motif pelaku menculik anak di bawah umur tersebut. Namun beberapa hal yang dikemukakan oleh pelaku dan hasil interogasi dari pihak kepolisian menemukan bahwa memang ada upaya untuk melakukan penculikan yang disengaja oleh pelaku sendiri. Nah, pada saat yang sama juga polisi turut menangani kasus dugaan pelecehan atau asusila terhadap anak di Kecamatan Malinau Selatan. Ini adalah 2 kasus yang ditangani oleh polisi dalam waktu yang bersamaan. Untuk informasi lanjutan untuk saat ini polisi masih menyelidiki duduk perkara kedua kasus tersebut dan kabarnya akan memberikan informasi secepatnya ketika telah menemukan fakta-fakta baru terkait kasus tersebut, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara Muhammad Supri atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Ibtu Wisnu Bramantio, Kasat Reskrim Polres Malinau dan Bupati Malinau Wempi Wemawa. Berikut liputannya untuk Anda. Tersangka mengatakan iya. Nah, yang kedua, saat ini korban perlu pendampingan. Karena pertama usia anak ini kan umur anak ini di bawah umur, baru masuk 13 tahun kan. Dan saat ini masih hidup di masa SMP. Nah, saya percaya pihak penegak hukum, aparat kepolisian, penyidik dalam hal ini bisa ya, menggali segala informasi yang diperlukan ya, dalam kasus ini. Nah, sebab itu kita memberikan dukungan spot ya, agar kejadian ini tidak terulang lagi di Kabupaten Malinau, dan semua pihak-pihak yang mungkin berpotensi diduga terlibat mungkin dalam hal ini ya, nanti biar pihak penyidik yang mengembangkan informasi ini. Tapi bagi saya, bagi kita semua, bagi masyarakat Malinau, mari kita dukung jajaran kepolisian dalam hal ini penyidik untuk mengungkap kasus ini seterang-terangnya, semaksimalnya berdasarkan kewenangan yang beliau miliki berikan oleh undang-undang. Dan kita masyarakat kami terima laporan, tim kami langsung bergerak mencari informasi. Itu kami kejar. Terus setelah kami kejar itu, kami nggak dapat apa-apa, cuma dapat info kosong. Kami belum menemukan tersangkanya. Begitu esok harinya, kami dapat info bahwa ada cewek di KTP, ditinggal di pinggir jalan. Nah, dasar informasi itu kami jemput, dan benar, ceweknya adalah korban dari penculikan itu. Kami bawa ke Polres. Setelah bawa di Polres, kami interogasi, kami gali info-info keterangan terkait siapa pelakunya, karena kan pasti si korban ini kan melihat langsung gitu kan, Jadi atas dasar informasi itu ditambah dengan informasi sebelumnya yang kami dapat di lapangan, ya kami cocok-cocokkan, dapatlah informasi. Dan setelah dapat informasi itu kami terus kejar, kami terus kejar sampai ke pertama informasi di KTT. Jadi kami ke KTT, orang-orang yang kami curigai kami datangin ke KTT, kami kembangkan lagi sampai ke Tanjung Palas. Tanjung Palas itu kami sampai dari malam itu sampai besok paginya kami dapat informasi dia udah geser ke Tanjung Selor, kami kejar lagi ke Tanjung Selor. Tanjung Selor itu pada hari Minggu jam 1 itu kami dapat tersangkanya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.